Selamat datang di kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur ini. Kota Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta jika diurut berdasarkan jumlah penduduk. Luas wilayah kota Surabaya adalah 326,81 km persegi. Ini menempatkan kota Surabaya berada di urutan ke-23 dari kota dengan wilayah terluas di Indonesia, dan kota terluas kedua di Pulau Jawa setelah kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Julukan dari kota Surabaya adalah Kota Pahlawan. Kota Surabaya ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Hari jadi kota Surabaya ditetapkan pada tanggal 31 Mei tahun 1293 atau berusia 727 tahun pada tanggal 31 Mei tahun 2020 kemarin. Ini menjadikan kota Surabaya sebagai kota tertua di Indonesia nomor urut 6 setelah kota Palembang, Salatiga, Kediri, Magelang, dan kota Banda Aceh. Di bawah kota Surabaya terdapat kota Probolinggo, Cirebon, Bogor, dan kota Jakarta. Jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2019 kemarin adalah 3.158.943 jiwa dengan kepadatan 9.665,99 km persegi. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Gerbang Kertosusila adalah akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Wilayah Gerbang Kertosusila ini berpusat di kota Surabaya. Total luas wilayah Gerbang Kertosusila adalah 5.925,86 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 10.818.385 jiwa. Kota Surabaya beberapa kali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terbaik di Indonesia. Surabaya pada tahun 2012 pernah meraih penghargaan kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik oleh CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Surabaya juga pernah memperoleh penghargaan kota dengan penataan lingkungan berkelanjutan terbaik se-ASEAN pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2018 kemarin, Surabaya memperoleh penghargaan Lee Kuan Yew City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman, Kazan, Rusia, dan Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diperoleh karena Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan dan mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang sangat baik di tengah laju pembangunan kota yang semakin berkembang dengan pesat. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Suku bangsa asli yang menjadi mayoritas di kota Surabaya adalah suku Jawa dengan presentasi 83,68%. Dibandingkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya, suku Jawa di Surabaya memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egaliter. Salah satu penyebabnya adalah jauhnya Surabaya dari keraton yang dipandang sebagai sentral kebudayaan Jawa. Selain itu, terdapat juga suku Madura, Tionghoa, Arab, dan beberapa suku bangsa lainnya dengan jumlah yang kecil. Saat ini, kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan terbagi menjadi 163 kelurahan. Batas-batas wilayah kota Surabaya adalah sebagai berikut. Sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Arsitektur di Surabaya adalah percampuran antara pengaruh kolonial, Asia, Jawa, modern, dan postmodern. Di Surabaya masih banyak dijumpai bangunan peninggalan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, seperti Hotel Majapahit dan Kantor Pos Besar Surabaya. Sebagai sebuah kota yang relatif tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan bangunan masa kolonial di Surabaya dibangun sekitar kurung abad ke-17 hingga abad ke-20. Bangunan-bangunan ini menunjukkan gaya Belanda dan Eropa pada abad pertengahan. Surabaya merupakan salah satu kota terbersih di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya taman-taman kota yang rindang di hampir setiap sudut kota yang dilengkapi dengan air mancur yang indah. Taman kota di Surabaya diantaranya Taman Bungkul, Taman Harmoni, Taman Pelangi, Taman Surya, Taman Mundu, Taman Buah Undaan, Taman Jayangrono, dan sebagainya. Salah satu taman di Surabaya, Taman Bungkul pada tahun 2013 mendapat penghargaan The Asian Townscape Award 2013 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik di Asia karena fasilitasnya yang sangat lengkap dan terpadu yaitu Kawasan Ekonomi Terpadu Sentral PKL, Kawasan Terbuka Hijau,
taman, kawasan disabilitas, internet, wifi gratis, serta penataan taman yang baik. Kota Surabaya sangat berprestasi dalam bidang lingkungan. Kota ini telah meraih banyak penghargaan dalam bidang lingkungan hidup dan tata kotanya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Penghargaan yang berhasil diterima Surabaya diantaranya adalah Adipura, Adipura Kencana, Adiwiyata, Wahana Tatanugraha, dan sebagainya. Piala Adipura yang pernah diterima Surabaya yaitu pada kurun tahun 1980-an dan 1990-an selama beberapa kali. Piala Adipura Kencana kategori kota metropolitan terbersih pada kurun 1990-an dan pada kurun tahun 2006 hingga 2018 sebanyak 12 kali berturut-turut serta Piala Adipura Paripurna pada tahun 2016. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro yang berarti ikan hiu, dan baya atau boyo yang berarti buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Beberapa kota di dunia yang menjadi mitra kerjasama atau kota kembar dari kota Surabaya ini adalah Kota Seattle di Washington, Amerika Serikat, Kota Varna di Bulgaria, Kota Liverpool di Merseyside, Britania Raya, Kota Kochi dan Kitakyushu di Fukuoka, Jepang, Kota Busan di wilayah kota metropolitan Korea Selatan, Kota Shah Alam di Selangor, Malaysia, Kota Monterrey di Leon Baru, Meksiko, Kota Marseille di Bouches-du-Rhône, Prancis, Kota Guangzhou di Guangdong, Tiongkok, dan Kota Xiamen di Fujian, Tiongkok. Dan beberapa kota lainnya di Indonesia, diantaranya Kota Bandung, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Gresik, Kota Waringin Timur, Padang, Sidoarjo, dan Yogyakarta. Bandar udara yang melayani kota Surabaya dan sekitarnya adalah Bandar Udara Internasional Juanda yang berkedudukan di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dan berjarak sekitar 20 km sebelah selatan pusat kota Surabaya. Bandar Udara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I. Namanya diambil dari Insinyur Juanda Kartawijaya, wakil Perdana Menteri terakhir Indonesia yang telah menyarankan pembangunan bandara ini. Bandar Udara Internasional Juanda adalah bandara tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta berdasarkan pergerakan pesawat dan penumpang. Bandara ini melayani rute penerbangan dari dan tujuan Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila. Sedangkan pelabuhan laut yang ada di kota Surabaya adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani penumpang dengan jalur kapal feri Surabaya, Banjarmasin, dan Surabaya, Makassar. Tanjung Perak juga memiliki pelabuhan penumpang modern yang dilengkapi dengan 2 buah garbarata untuk kapal. Tanjung Perak menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas ini. Pelabuhan Tanjung Perak juga memiliki dermaga yang dapat melayani kapal pesiar baik dari dalam maupun luar negeri. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura selain melalui jembatan Suramadu juga dapat melalui pelabuhan Ujung yang terletak di sebelah pelabuhan Tanjung Perak dengan jalur kapal feri Ujung Kamal. Selain itu, kota Surabaya dihubungkan dengan sejumlah kota-kota di Pulau Jawa melalui jalur kereta api. Kota Surabaya memiliki 4 stasiun besar yaitu Stasiun Wonokromo, Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Kota, dan Surabaya Pasar Turi. Stasiun lain di kota Surabaya yang tidak kalah penting adalah Stasiun Tandes, Stasiun Kandangan, Stasiun Benowo, Stasiun Mesigit, Stasiun Kalimas, Stasiun Sidotopo, Stasiun Benteng, Halte Ngagel, Halte Margorejo, Halte Jamursari, dan Halte Kerto Menanggal. Di kota Surabaya juga terdapat beberapa terminal bus antar kota, diantaranya Terminal Bus Purabaya atau lebih populer dengan nama Terminal Bungurasi yang merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Terminal ini berada di luar wilayah kota Surabaya atau lebih tepatnya terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh. Selain Terminal Bus Purabaya, ada juga Terminal Bus Tambak atau lebih populer dengan nama Terminal Oso Wilangun yang melayani rute jarak dekat dan menengah lintas utara Pulau Jawa. Terminal ini berada di bagian barat kota Surabaya, tepatnya di wilayah perbatasan antara Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo.
Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut data Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Kota Medan, Jakarta, dan Makassar. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai Sura dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai Baya. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pada masa Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kota madya, dan pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu, Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Pada tahun 1910, fasilitas pelabuhan modern dibangun di Surabaya, yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Perak. Sampai tahun 1920-an, tumbuh permukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Kota Surabaya yang jalan utamanya dulu hampir berbentuk seperti pita dari jembatan Wonokromo di sebelah selatan menuju ke jembatan Merah di sebelah utara sepanjang kurang lebih 13 km tersebut di akhir tahun 1980-an mulai berubah total. Pertambahan penduduk dan urbanisasi yang pesat memaksa Surabaya untuk berkembang ke arah timur dan barat seperti yang ada sekarang. Bertambahnya kendaraan bermotor, tumbuhnya industri baru, serta menjamurnya perumahan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate yang menempati pinggiran kota mengakibatkan tidak saja terjadi kemacetan di tengah kota, tapi juga tidak jarang terjadi pula di pinggir kota. Surabaya telah berkembang jauh dari kota yang relatif kecil dan kumuh di akhir abad ke-19 menjadi kota metropolitan di akhir abad ke-20 dan pada kurung abad ke-21 menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Kota yang pada kurun abad ke-20-an dan abad ke-21 dipandang panas dan kumuh ini juga berhasil berubah menjadi salah satu kota metropolitan yang paling tertata di Indonesia dengan kualitas udara terbersih. Demikian penjelasan umum tentang kota Surabaya dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan tunggu saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.